wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan saya Muhammad Fahim Mubarak dan Yanuar Sahertian akan mempresentasikan hasil daripada makalah kami yang berjudul Definisi Ekonomi Makro dan Hubungan Variabel Ekonomi Makro. Sehubungan dengan saya sebagai moderator, maka materi akan dibacakan oleh sahabat atau saudara Yanuar Sahertian. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang ditugaskan kelompok kami. Ya. Yang pertama, definisi ekonomi makro. Nah, untuk pertama kalinya, timbulnya ekonomi adalah karena adanya pilihan-pilihan dalam produksi dan menggunakan barang atau jasa di mana terjadi kelangkaan sehingga terdapat nilai-nilai ekonomis. Jadi bisa dikatakan ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, ekonomi makro itu sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Untuk para tokoh di sini kami menjelaskan, yaitu bernama Dombus, Fisher, dan Stark, menyebutkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah ekonomi makro yang penting dan sekaligus merupakan persoalan dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ekonomi makro bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau menyeluruh dalam perekonomian. Nah, untuk yang kedua, variabel analisis ekonomi makro. Nah, di sini kami menyebutkan ada beberapa aspek yang telah kami paparkan. Nah, untuk yang pertama, variabel pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional bisa disebut juga produk domestik bruto. Nah, adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dan dihitung berdasarkan nilai pasar. Nah, untuk cara menghitung pendapatan nasional sebuah negara, maka dilakukan perhitungan terhadap, untuk yang pertama, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Kedua, nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional. Yang ketiga, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan. Nah, itu untuk variabel pendapatan nasional. Ya. Untuk yang kedua adalah variabel kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para angkatan kerja atau pencari kerja di suatu negara. Untuk yang ketiga adalah variabel laju inflasi. Nah, inflasi itu sendiri adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi juga bisa dikatakan
sebagai penurunan penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa. Nah, indikatornya yang sering digunakan untuk mengatur laju inflasi adalah sebagai berikut. Harga rata-rata suatu barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga, atau harga pasaran suatu barang, atau juga disebut indeks harga konsumen. Inflasi besar-besaran atau laju inflasi yang bergulir cepat dapat membuat daya beli masyarakat dan produsen menurun, sehingga akan mempengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras untuk menekan laju inflasi. Yang keempat, variabel investasi. Investasi bisa disebut juga sebagai penanaman modal atau akumulasi bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Sehingga saat ini banyak orang-orang atau perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan uang pada hari ini untuk dijadikan tambahan kekayaan atau penghasilan di masa depan. Untuk yang kelima, variabel neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran sendiri itu adalah ringkasan dari catatan transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu periode tertentu antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Dalam neraca pembayaran dapat terlihat arus penerimaan dan penerimaan devisa suatu negara. Transaksi tersebut bisa diklasifikasikan ke dalam transaksi berjalan. Nah, transaksi berjalan terdiri atas ekspor ataupun impor barang dan jasa. Contoh, pada negara kita, Indonesia, kita mengekspor minyak kelapa sawit. Nah, mungkin yang saya tahu sekarang ini, minyak kelapa sawit itu banyak dicekam di negara-negara Eropa. Nah, untuk impor, yang saya tahu banyak sekali di negara kita ini mengimpor beras, bahan pokok kita, dan untuk C, hubungan bersifat fungsional dalam ilmu ekonomi makro. Maksud dari hubungan fungsional adalah hubungan antara dua variabel yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan yang bersifat fungsional merupakan hubungan antar peristiwa yang saling berpengaruh. Misalnya, pembuat kebijakan ekonomi makro mengharapkan inflasi yang rendah, pertumbuhan output tinggi, dan tingkat pengangguran sedikit. Nah, namun dalam perekonomian makro, semua tak dapat berjalan baik. Apabila mencoba untuk memperbaiki satu sisi, hal demikian akan memperburuk sisi lainnya. Nah, mengutip dari modul oleh Elizabeth Tambunan, ya, umumnya hubungan antar variabel dalam ilmu ekonomi terdiri dari 4 tipe, yaitu 1. Hubungan perilaku. Nah, hubungan perilaku itu adalah gambaran hubungan satu variabel atau beberapa variabel lain. Untuk yang kedua, hubungan identitas, yaitu hubungan yang definisional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Untuk yang ketiga, hubungan teknologi, menggambarkan hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut. Dan untuk yang keempat, hubungan kelembagaan, yaitu hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga.
Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, demikian materi yang disampaikan oleh saudara Yanuar Sahertian. Saya akan membacakan kesimpulan. Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Selanjutnya adalah makroekonomi, merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya adalah variabel pendapatan nasional. Pendapatan nasional disebut juga produk domestik bruto atau PDB, yakni jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dan dihitung berdasarkan nilai pasar. Selanjutnya variabel kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para angkatan kerja atau pencari kerja di suatu negara. Ada juga variabel laju inflasi, yakni meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Atau bisa juga dikatakan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa. Selanjutnya ada variabel investasi, bisa disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi adalah akumulasi bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ada juga variabel neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan dari catatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu periode tertentu antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Sedangkan maksud dari hubungan fungsional adalah hubungan antara dua variabel yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada saudara-saudara yang ingin menanyakan tentang materi yang telah disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Muhammad Faiq Mubarak selaku moderator mewakili kelompok 1 mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.